Universitas Brawijaya adalah kampus yang menjadi tujuan terfavorit kedua di Indonesia. Para mahasiswa datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Terletak di kota yang terkenal karena udara segar dan hawa sejuk, Universitas Brawijaya telah menciptakan lingkungan kampus yang asri, dengan tata ruang yang terpelihara dengan baik dan menjadikan Universitas Brawijaya sebagai kampus yang nyaman dan kondusif untuk proses belajar mengajar. Universitas Brawijaya yakin bahwa proses pendidikan bukan hanya berasal dari faktor internal, melainkan juga faktor eksternal, dengan kondisi lingkungan sekitar turut membantu memberikan energi positif bagi sivitas akademika di dalamnya. Saat ini, Universitas Brawijaya memiliki 4 kampus yang tersebar di Jawa Timur dan Jakarta. Kampus 1 dan 2 berada di Kota Malang, kampus ketiga berada di Kota Kediri, dan kampus keempat berada di Jakarta. Untuk menunjang kompetensi lulusan dan dosen, Universitas Brawijaya menyediakan banyak laboratorium, termasuk laboratorium lapang, yang tersebar di dalam dan di luar Kota Malang. Berbagai sarana dan prasarana disediakan guna menunjang terciptanya kompetensi peserta didik yang unggul. Dengan peralatan yang berteknologi canggih dan modern, laboratorium Universitas Brawijaya mampu menghasilkan berbagai penelitian serta penemuan yang dapat memberikan inovasi untuk masyarakat luas. Berbagai karya ilmiah dan teknologi inovasi diciptakan oleh Sivitas Akademika sebagai wahana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Visi Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi berdaya saing Asia diharapkan dapat terwujud di tahun 2020. Berbangga hati dan penuh percaya diri, lulusan Universitas Brawijaya siap menyongsong masa depan. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kampus ini menjadikan peserta didik sebagai aset berharga bagi bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Kami percaya bahwa pemuda dan pemudi bangsa Indonesia merupakan pondasi kuat untuk membangun negeri ini. Dengan semangat kami, Universitas Brawijaya akan menunjukkan di mata dunia integritas dan kredibilitasnya, menantang masa depan untuk turut serta memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meraih kemuliaan di masa depan. Universitas Brawijaya, building up noble future.
yakin kepada diri sendiri. Awal saya masuk Kepolisian Republik Indonesia itu, saya pertama direkrut oleh Polres sebagai perwakilan sekolah. Kemudian saya masuk melalui jalur talent scouting, di mana talent scouting itu adalah jalur pencarian bakat baik akademik maupun non-akademik. Di sini ada kriteria akademik. Yang pertama, untuk yang masih kelas 12, untuk calon Bintara Polri yang masih kelas 12, yang pertama itu ada juara 1 sampai 3 olimpiade, baik tingkat kabupaten, nasional, dan internasional. Kemudian untuk calon yang sudah lulus SMA pada tahun 2019, memiliki nilai ujian nasional, bukan ujian perbaikan, peringkat 1 sampai 10 pada tingkat kabupaten dibuktikan dengan keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian dibuktikan dengan pendidikan Dinas Provinsi setempat, dan untuk calon yang sudah lulus tahun 2020 memiliki nilai rata-rata dari kelas 10 sampai kelas 12 minimal 7. Kemudian ada pula talent scouting yang dari non-akademik. Yang pertama dari juara 1, 2, dan 3, baik bidang olahraga, tingkat provinsi, nasional, maupun internasional, yang diselenggarakan oleh Kemenpora, contohnya seperti PON, SEA Games, Asia Games, ataupun Popnas dan Popda. Kemudian bisa juga dari juara 1, 2, 3 MKK, MTQ, ataupun Hafiz Quran. Di instansi Polri ini bisa juga Hafiz Quran yang minimal hafal 10 juz. Kemudian nanti tesnya berbeda dengan Bintara Polri PTU lainnya. Kemudian kami pun ada ketentuan penerimaannya sebagai berikut. Untuk persyaratan umum, bila adik-adik mau masuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, persyaratan umum yang pertama, boleh dicatat bagi yang minat ataupun bisa mau daftar. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, setia kepada NKRI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, paling rendah, pendidikan SMA.
kelima, usia minimal 18 tahun. Rohani tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan dibuktikan dengan SKCK. Kemudian berwibawa, jujur, dan adil, berkelakuan tidak tercela. Dimanapun ada persyaratan khusus masuk Bintara Polri. Bagi adik-adik yang minat, di sini persyaratannya ada pria atau wanita yang tidak terikat oleh ikatan dinas selama 2 tahun. Kemudian, lulus SMA, boleh SMK, ataupun NA sederajat. Jadi, banyak yang nanya, SMA itu hanya boleh IPA. Tidak harus IPA, tetapi IPS pun bisa, bahkan SMK pun bisa. Karena di kami ada jalur Bakomsus atau Bintara khusus, yaitu dari jalur-jalur anak SMK. Contohnya kayak IT, tata boga, ataupun kemudian bagi calon melalui jalur talent scouting bisa melampirkan sertifikat baik yang tingkat kabupaten, provinsi, internasional, ataupun lain sebagainya. Kemudian, umur pada pembentukan Bintara Polri 2021, untuk ketentuannya, kalau lulusan SMA, minimal umur 17 tahun lebih 6 bulan sampai umur 23 tahun. Sedangkan umur yang lulusan S1 atau D3, 17 tahun 6 bulan dengan batas usia maksimal 24 tahun. Karena berbeda dengan lulusan SMA dibanding sarjana 1. Kemudian persyaratan lainnya yaitu belum menikah, tidak bertato, melampirkan kakak dan KTP, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, baik dari Sabang sampai pun Merauke. Terus tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ataupun paham radikal dan lain sebagainya, termasuk organisasi-organisasi seperti terorisme. Kemudian, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma seperti norma agama, kesusilaan, norma sosial dalam masyarakat, contohnya seperti tidak memiliki catatan kriminal di masyarakat, tidak tawuran, ataupun lain sebagainya. Kemudian, untuk ketentuan tinggi badan pria, apabila melalui jalur talent scouting,
Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Sokrates Anugrah Menrova dari alumni SMA Negeri 1 Babelan Angkatan 21. Di sini saya ingin mensosialisasikan mengenai Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Siber dan Sandi Negara. Apa sih Politeknik Siber dan Sandi Negara itu? Di sini ada tampilan login Facebook yang dimana di sini menandakan setiap orang, setiap individu memiliki rahasia masing-masing, memiliki data pribadi masing-masing dalam akun sosial medianya. Jadi tidak semua orang boleh mengakses dengan sesuka hati karena di dalamnya mengandung data informasi pribadi. Oke. Politeknik Siber dan Sandi Negara adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang siber dan sandi. Di kampus Politeknik Siber dan Sandi Negara, pada dasarnya mempelajari ilmu tentang siber yang dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, computer engineering, dan yang kedua, kriptografi. Computer engineering adalah sebuah program studi yang kurang lebih mengintegrasikan teknik elektro dan ilmu komputer dalam mengembangkan sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer. Sedangkan kriptografi adalah suatu ilmu mengenai teknik enkripsi, di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi suatu naskah acak yang sulit dibaca atau biasa disebut ciphertext oleh seseorang yang tidak membagi kunci dekripsinya atau pembuka kunci enkripsi. Dalam menjalani akademik, seluruh taruna-taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara menempuh 146 SKS dalam 4 tahun. Dan ketika lulus akan mendapat gelar D4, yaitu sederajat Sarjana Terapan Komputer, yang mana dalam 4 tahun ini terdapat 8 semester, dan tiap semester akan dikenakan sistem dropout, di mana sistem dropout ini jika nilai kalian dikalkulasikan tiap semester dan di bawah KKM itu akan kena dropout atau dikeluarkan. Di kampus Politeknik Siber dan Sandi Negara secara garis besar hanya terdapat dua jurusan. Yang pertama jurusan kriptografi dan yang kedua jurusan keamanan siber. Pada jurusan kriptografi dibagi menjadi dua program studi, di mana program studi pertama adalah program studi rekayasa kriptografi. Lalu yang kedua adalah program studi rekayasa perangkat keras kriptografi. Pada rekayasa kriptografi itu sendiri dibagi menjadi dua bidang minat. Yang pertama rekayasa perangkat lunak kripto, dan yang kedua bidang minat rekayasa sistem kriptografi. Dan pada jurusan keamanan siber hanya terdapat satu program studi, yaitu program studi rekayasa keamanan siber. Apa saja fasilitas dalam kampus Politeknik Siber dan Sandi Negara? Oke. Pertama ada asrama. Di kampus Politeknik Siber dan Sandi Negara ini terdapat 3 asrama, yaitu 2 asrama laki-laki dan 1 asrama perempuan, di mana setiap kamar ini diisi oleh 2 orang. Kemudian juga ada poliklinik. Jika ada taruna-taruninya yang memiliki kendala kesehatan dapat dilarikan ke poliklinik. Di sini ada juga lapangan bola dan lapangan untuk apel. Di sini juga ada ruang makan untuk taruna-taruninya. Di sini juga ada ruang ibadah. Untuk ruang ibadah di sini disediakan untuk seluruhnya baik Islam, Kristen maupun Hindu Buddha. Kemudian juga ada auditorium untuk jika ada kegiatan kemahasiswaan. Ini juga ada ruang kelas untuk tempat belajar. Dan ada laboratorium. Nah, laboratorium yang ada di Politeknik Siber dan Sandi Negara ada laboratorium bahasa, ada lab sandi, ada lab komputer, lab elektro, lab perangkat lunak, lab perangkat keras, dan lab perangkat keamanan siber. Kemudian juga ada perpustakaan, di mana perpustakaan menyediakan buku-buku untuk menunjang akademik dari taruna-taruni di sana. Di sini terpampang everything is free,
yang menandakan bahwa kalian semua akan mendapatkan pendidikan dengan asrama, makan, dan biaya pendidikan secara gratis. Jadi adik-adik tinggal belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan yang ada. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya di sini ada kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga di sana ada badminton, basket, catur, sepak bola, biliar, scrabble, volley, tenis meja, renang, diving. Nah, di sini diving yang suka menyelam bisa mencobanya, dan ada juga karate. Dan untuk karate ini wajib dilakukan di sana. Dan juga di sini ada gym. Jadi jika ada bagi kalian khususnya laki-laki yang ingin melatih otot-otot tubuh bisa dilakukan di gym di sana. Ada juga kegiatan seni, diantaranya ada angklung, musik, paduan suara, tari, teater. Dan untuk kegiatan sosial dan lingkungan, antaranya ada IMKA dan KPALH Bab Rakyat Suara. IMKA ini sendiri adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Program Kakak Asuh. Dan untuk KPALH Bab Rakyat Suara ini singkatan dari Komunitas Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup Rakyat Suara. Kemudian bagi adik-adik yang di masa SMA suka mengikuti organisasi seperti OSIS, di kami juga ada kegiatan organisasinya. Jadi jika adik-adik ingin mengikuti kegiatan organisasi, bisa bergabung bersama kami. Nah, di kampus Politeknik Siber dan Sandi Negara menerapkan sistem kekeluargaan. Jadi adik-adik sekalian jika nanti masuk ke kampus Politeknik Siber dan Sandi Negara, jika memiliki kendala dalam bidang akademik atau bidang apapun, kalian dapat cerita ke teman angkatan sendiri atau ke kakak tingkat kalian. Nah, lalu di sini ada kegiatan-kegiatan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara sendiri, yang dimana mengikuti beberapa kegiatan seperti Festival Seni Nusantara, mengikuti workshop-workshop, dan mengikuti acara-acara Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan, dan lain-lain. Di Politeknik Siber dan Sandi Negara juga bisa go internasional. Entah kalian nanti diikutkan workshop, seminar, ataupun pelatihan-pelatihan tentang keamanan siber. Ini adalah beberapa dokumentasinya yang sudah pergi ke luar negeri. Kemudian ada achievement atau penghargaan yang didapat dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Ada yang dari beberapa conference internasional, ada yang dari Vokri Games, dari OPTK, atau dari Festival Seni Nusantara. Lalu setelah lulus nanti bakal kerja di mana sih? Sedangkan ini ikatan dinas ya. Jadi mungkin bingung akan kerja di mana. Untuk adik-adik sekalian, jika sudah lulus dari Politeknik Siber dan Sandi Negara, selama menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun, nanti akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk sebaran alumni bisa dilihat, ini menandakan bahwa alumni Politeknik Siber dan Sandi Negara tidak hanya bekerja di Badan Siber dan Sandi Negara saja, akan tetapi ada yang bekerja di Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri. Nah, ada juga yang menjadi TNI, Polri, ada juga yang bekerja di kantor staf presiden dan lain-lain. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait seleksi masuk Politeknik Siber dan Sandi Negara. Nah, di sini ada persyaratan umumnya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya untuk tahapan seleksi masuk. Pertama, kalian harus daftar secara online, kemudian melewati seleksi administrasi, seleksi SKD, seleksi akademik,
seleksi psikologi, seleksi wawancara, seleksi kebugaran, seleksi kesehatan, dan terakhir seleksi bantukir. Untuk pendaftaran online SPMB ini kalian dapat cek di poltekssn.ac.id. Jika kalian ingin berminat masuk, kalian bisa melihat website di sana dan informasi lebih lanjut akan ditampilkan di sana. Baik, sekian. Nah, ini jika kalian ingin menghubungi, kontak kami bisa dihubungi lewat baik Twitter atau Instagram, dan bisa lihat YouTube kami juga. Baik, sekian presentasi sosialisasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Selamat siang.